Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lambang Saribuana, Ketua Lazismu Kantor Layanan Manggarai di Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana membuat sebuah tim, the dream team. Bagaimana kita memulai. Dan sebagai contoh yang akan kami sampaikan adalah bagaimana kami membangun tim sehingga kita bisa konsisten dan persisten melakukan program-program unggulan kami, yaitu Jumat Berkah dan Sekolah Gratis. Program yang sudah kita lakukan berbulan-bulan dan alhamdulillah mendapat sambutan sangat positif, baik dari masyarakat umum, dari kader, dari internal Muhammadiyah, dan dari Lazismu itu sendiri. Nah, tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita langsung ke PowerPoint saya yang sudah saya persiapkan bagaimana kita membangun sebuah tim yang baik. Baik, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita sudah mulai masuk ke PowerPoint. Lazismu memberi untuk negeri dari Kantor Layanan Manggarai. Nah, pada kesempatan ini, seperti dalam pembukaan tadi, saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana kita membangun sebuah dream team, tim impian, tim yang hebat. Karena apapun program kita tidak akan pernah bisa terwujud tanpa the dream team. Karena Superman is dead. Superman, orang super itu sudah tidak ada lagi. Yang ada the dream super, the super team. Nah, dalam membuat tim yang harus kita perhatikan pertama kali adalah goal. Yang pertama kali menjadi fondasi tim kita adalah goal. Jangan sampai pemimpin dan anak buahnya memiliki goal yang berbeda. Goal adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat fundamental. Nah, goal sebenarnya adalah sebuah tujuan. Apakah kita memiliki tujuan dalam hidup? Apakah kita memiliki tujuan dalam berorganisasi, bermuhammadiyah, berlazismu? Kita harus memiliki tujuan agar goal yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Goal laksana sebuah peta. Jadi misalkan saya ingin memberikan contoh analogi yang sangat simpel. Misalkan goal kita adalah pergi ke Surabaya, maka jelas bahwa kita ingin ke Surabaya. Kalau kita sampai Surabaya, berarti kita akan achieve. Kalau kita tidak sampai Surabaya, berarti kita belum achieve. Karena goal itu sendiri adalah penentu dari achievement, dari apa yang kita inginkan, apakah kita mampu mendapatkan atau tidak. Itulah yang paling penting, yang paling dasar, paling fundamental, bahwa untuk membuat sebuah tim kita harus memiliki goal yang jelas. Berbicara dengan goal, bagaimana goal yang baik? Bagaimana sebuah goal itu dibuat? Nah, ternyata ada rumusnya. Ada rumusnya. Goal itu harus smart. Ya, smart artinya mungkin pandai ya dalam bahasa Inggris ya. Tetapi smart yang saya maksud di sini adalah sesuatu singkatan. Smart goals. SMART. Smart adalah yang pertama harus spesifik. Jadi goal kita itu spesifik. Apa yang kita inginkan. Seperti tadi saya sampaikan, goal kita itu apa? Misalkan pergi ke Surabaya, yaitu goal. Tapi kalau goal kita apa? Kita ingin pergi. Itu susah. Goal kita apa? Harus pergi ke suatu tempat. Gitu. Termasuk di lazismu, goal kita itu apa? Tolong diperjelas dulu. Ketika kita masuk ke organisasi Muhammadiyah, ketika kita masuk ke lazismu, goal kita apa? Kalau goal saya sendiri adalah bukan menjadi ketua, bukan jadi pengurus, tetapi saya senang berbagi. Saya lebih suka untuk berbagi. Jadi ketika saya di luar Muhammadiyah, gerakan saya terbatas. Tetapi ketika saya masuk organisasi ini, gerakan saya semakin luas, semakin besar.
Itu goalnya. Kita ingin membuat apa. Kemudian yang kedua adalah measurable. Goal yang bisa diukur. Nah, tanpa ukuran tertentu ya tentu kita nggak bisa mengukur apakah kita achieve atau tidak. Yang ketiga adalah achievable, yaitu sesuatu yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan. Yang keempat adalah realistik. Bagaimana goal yang kita canangkan itu real atau enggak? Nyata atau enggak? Atau jangan-jangan hanya mimpi? Dan yang paling penting adalah kapan goal yang kita canangkan itu diraih atau timely. Batas waktunya kapan? Misalkan, contoh nyata, kita ingin pergi ke Surabaya. Berarti goal kita adalah ke Surabaya. Itu goalnya yang spesifik. Kalau goal tidak spesifik apa? Kita ingin pergi. Pergi kemana? Nggak tahu. Tapi kalau kita ingin pergi ke Surabaya, itu sangat spesifik. Terukur. Kemungkinan achievable tinggi, realistik, dan waktunya kapan. Nah, kita ingin pergi ke Surabaya, besok sore sudah harus sampai Surabaya. Ketika kita pastikan bahwa kita akan ke Surabaya dan besok sore harus sampai Surabaya, maka kita sudah bisa menjalankan. Kita akan naik apa? Akan naik pesawat udara, naik kereta api, naik kapal laut, atau naik mobil via darat dan sebagainya. Jadi goal ini sangat penting. Tanpa goal kita akan kehilangan arah, dan dengan goal yang terbatas waktunya, yang dibatasi kapan ini harus achieve dan tidak, maka kita akan terpacu dan penentu apakah kita achieve terhadap goal kita atau belum. Nah, goal, masih berbicara tentang goal. Goal tentu ada dua macam. Yang pertama adalah goal individu, goal personal, karena melibatkan orang. Yang kedua adalah goal perusahaan atau goal lembaga. Dalam hal ini adalah goalnya Lasismo. Goal Lasismo apa dan goal personal apa? Ini yang kuning adalah goal Lasismo dan yang putih adalah goal personal. Nah, kita harus mencari titik temunya, harus mencari resultan, harus mencari irisan dari kedua goal ini untuk disinergikan. Kita tahu bahwa goal Lasismo adalah, karena Lasismo adalah lembaga zakat, lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah yang berkhidmat dalam dua hal. Yang pertama adalah kita memberdayakan masyarakat. Yang kedua adalah pendayagunaan secara produktif dana zakat, dana infak, dana wakaf, dan dana kedermawanan. Jelas ya? Goal Lasismo ada dua sebagai lembaga amil zakat, yaitu memberdayakan masyarakat dan mendayagunakan secara produktif dana masyarakat. Goal ini sudah ditentukan oleh pimpinan pusat. Kita sebagai amil di daerah, kita sebagai kepala atau orang yang aktif di kantor layanan hanya bisa mengikuti goal yang sudah ditetapkan. Kita tidak mempunyai kewenangan sedikit pun. Kita tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk mengubah goal Lasismo. Oke. Tetapi kita memiliki hak untuk memiliki goal personal. Lalu goal personal itu apa? Sepanjang pengalaman saya bermuhammadiyah, saya aktif di Muhammadiyah dari kelas 4 SD, sudah puluhan tahun. Nah, aktif di Muhammadiyah tentu semua orang memiliki goal yang berbeda-beda. Tetapi goal personal manusia itu selalu sama. Dia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dia membutuhkan uang untuk membeli makanan, sandang, papan, dan kesenangan yang lain. Semua diawali dari uang. Saya sangat meyakini bahwa semua orang
Semua orang pasti memiliki goal personal mencari uang. Problemnya bukan mencari uangnya, tetapi bagaimana kita mencari uang. Ada yang jalan baik, ada yang jalan yang tidak baik. Itu tapi tidak akan berdiskusi masalah itu. Yang kedua, goal personal, orang harus mendapatkan karir. Karir dan uang adalah sesuatu yang terikat. Biasanya ketika karirnya naik, dia akan mendapatkan pendapatan yang naik. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga adalah jaminan masa depan. Nah, inilah goal personal. Ketiga goal personal ini selalu saya dapatkan ketika saya mencari kader. Ketika saya mencari orang untuk saya rekrut menjadi tim impian di Lasismu Kantor Layanan Manggarai atau di pimpinan ranting Muhammadiyah Manggarai. Selalu. Tetapi uang yang bagaimana, karir yang bagaimana, dan masa depan yang bagaimana itu akan saya jelaskan kemudian. Nah, tadi sebelumnya kita berbicara tentang irisan goal antara goal Lasismu yang kuning, orange, dan goal personal yang putih. Itu harus dicari resultan, harus dicari titik temunya. Titik temunya adalah apa benefit, apa keuntungan, apa manfaat, apa yang didapatkan dari amil, dari kader untuk sebuah program. Oke, itu harus dipegang dulu. Irisan antara goal Lasismu, sebuah lembaga, dan goal personal pribadi masing-masing adalah apa benefit dari program yang kita buat. Tadi kita memiliki kesamaan bahwa goal Lasismu adalah pemberdayaan masyarakat, pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan kedermawanan. Dan benefit apa yang bisa didapatkan oleh seorang kader atau amil. Nah, itu tadi latar belakang sedikit tentang goal, tentang bagaimana kita merekrut, bagaimana kita mendapatkan irisan antara kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga, antara goal pribadi dan goal lembaga. Nah, kita menginjak tentang the dream team. Bagaimana kita membuat sebuah tim. Bagaimana kita membuat tim impian, tim pemenang, tim yang konsisten dan persisten. Ternyata dari hasil pengalaman saya mengelola kantor layanan Lasismu, dari pengalaman saya mengelola pimpinan ranting Muhammadiyah Manggarai, dari pengalaman saya berbisnis secara pribadi, The Dream Team memiliki 5 kunci pokok. Bagi siapapun yang tahu atau memahami 5 kunci pokok ini, maka siapapun dia yang memahami 5 kunci membuat Dream Team pasti mampu membuat tim yang baik, dan begitu sebaliknya. Nah, yang pertama adalah leadership. Leadership adalah sangat penting. Apalagi di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah adalah tempat kita belajar leadership sebagai seorang pemimpin. Pemimpin, nah kebetulan saya leader di ranting dan Lasismu. Dan di tempat yang berbeda, saya sebagai bos di sebuah perusahaan swasta. Bedanya antara leader dan bos adalah ketika bos lebih banyak menyuruh, ketika leader lebih banyak mengajak. Ketika bos mereka memerintahkan, ketika seorang leader mereka bersama-sama dengan anak buah. Ketika memiliki sebuah proyek, bos membuat leader dan leader itulah yang mengeksekusi. Tapi ketika leadership memiliki proyek, mereka seorang leader akan bersama-sama dengan timnya menarik proyek itu sehingga proyek itu bisa berjalan. Ini ilustrasi yang sangat bagus antara seorang leader, ini seorang leader yang bekerja untuk menarik pekerjaan, dan seorang bos
yang berada di luar sistem memastikan anak buah mereka berjalan. Kita di Lasismu di Muhammadiyah belajar menjadi seorang leader yang baik. Nah, leader yang baik itu bagaimana? Leader yang baik itu dia harus mensupport anggota timnya. Dia harus mampu memberikan motivasi yang terbaik. Motivasi setiap waktu, setiap saat, setiap ketemu mereka harus mampu memotivasi. Dia harus mampu membuat goal, harus mampu merencanakan kesuksesan, memberikan kontribusi, dan dia mampu membuat teamwork yang baik. Keenam hal itu, support, motivation, goal, success, contribution, and teamwork adalah tugas atau apa yang harus dilakukan oleh seorang leader. Nah, yang pertama untuk membuat dream team adalah leadership. Ada dua, leadership atau boss, dan di Muhammadiyah, di Lasismu Kantor Layanan Manggarai, saya adalah seorang leader. Yang kedua adalah menemukan tujuan bersama. Nah, agar tim kita bisa solid, agar tim kita bisa tumbuh berkembang dan achieve apa yang kita inginkan bersama, kita harus menemukan tujuan bersama. Tujuan bersama tentu dikomandani oleh seorang leader. Seorang leader laksana seorang nahkoda kapal. Dia tahu banyak hal dan dia ingin menunjukkan ke sana arah kita berlayar. Dan follower atau orang-orang anggota tim biasanya akan setuju karena tujuan bersama pasti menjadi goal bersama. Tujuan bersama adalah irisan dari goal pribadi dan goal lembaga atau goal Lasismu. Yang ketiga adalah membuat aturan main. Nah, aturan main itu sangat penting. Seringkali kita melihat di dalam organisasi kita sendiri, di tempat lain termasuk di tempat saya, adalah anggota atau mungkin leadernya memiliki aturan main sendiri. Dan setiap orang memiliki aturan main sendiri. Bayangkan kalau Anda memiliki sebuah tim Anda 10 orang. Dari 10 orang itu mereka memiliki aturan yang berbeda. Mereka memiliki keinginan yang berbeda, goal yang berbeda. Maka cepat atau lambat tim itu akan bubar dengan sendiri. Akan tetapi apabila seorang leader bisa membuat aturan main yang sudah ditetapkan bersama, maka itu yang akan membentengi tim itu untuk kokoh dan membuat tim itu bisa achieve akan apa yang diharapkan. Nah, membuat rule atau aturan main sebenarnya sangat simpel, yaitu lakukan ini dan jangan lakukan itu. Anda boleh melakukan ini, Anda dilarang melakukan ini. Anda boleh memegang ini, tetapi Anda diharapkan, diwajibkan untuk tidak memegang itu. Nah, do this, don't do that, you can this and you can't that, dan sebagainya itu sebenarnya adalah konsensus bersama antara leader dan orang-orang yang dipimpin. Antara orang sebagai leader dan orang-orang yang sepakat bergabung ke dalam organisasi untuk achievement yang sama. Yang keempat adalah membuat rencana. Nah, leader dan tim harus membuat rencana bersama agar rencana-rencana itu bisa dieksekusi, dan tadi rencana itu harus menggambarkan irisan antara goal pribadi dan goal lembaga. Di Lasismu Kantor Layanan Manggarai, biasanya kita membuat rencana berdasarkan bisnis model. Bisnis model Canvas, silahkan di googling apa itu dan bagaimana membuatnya, cukup banyak. Ini adalah contoh Uber misalkan, tetapi di Lasismu kita membuat ini. Siapa customer segmen kita? Atau siapa calon muzaki
dan mustahik kita. Value proposition adalah apa harapan mereka, apa pain, apa kendala yang dia miliki, itu kita capture dan kita berikan obat atau kita berikan penawar dari kesulitan mereka. Lalu antara customer segment dan value proposition kita buat channelnya agar terhubung. Lalu bagaimana hubungan antara customer dan value bisa terhubung. Kemudian aktivitas kita apa saja, sumber daya yang kita miliki apa saja, partner-partner kita apa saja, lalu cost struktur kita apa saja, dan yang terakhir adalah revenue stream. Ini tidak bisa kita bahas hari ini, tetapi kalau bagi teman-teman ada yang membutuhkan atau ingin mendapatkan video ini, silahkan tulis di komentar. Nanti saya akan mencoba mengupas bagaimana Lembaga Amil Zakat memiliki bisnis model kanvas sebagai peta bisnis atau sebagai peta caritas atau sebagai sesuatu yang jelas yang bisa dibaca oleh semua anggota tim, bisa dibaca oleh semua kader, bisa dibaca oleh semua orang di persyarikatan. Transparansi program, transparansi goal, transparansi anggaran, transparansi pendapatan, transparansi sumber daya, transparansi partner, transparansi aktivitas, dan banyak lagi yang lainnya yang bisa kita munculkan di bisnis model kanvas. Dan untuk membicarakan, untuk berdiskusi, untuk membahas tentang bisnis model kanvas, kita butuh satu sesi tersendiri. Tapi yang jelas, sebagai tim, kita harus membuat sebuah rencana besar, rencana bersama yang disepakati antara leader dan anak buah, yang disepakati antara seluruh komponen di dalam tim itu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan bersama. Yang kelima, tadi ada 5 kunci kan? Yang kelima adalah berani mengambil risiko. Ini adalah domain leader, domain dari leadership, domain dari siapa ketua di komunitas itu. Kalau Lazismu kantor layanan, tentu saya, kantor layanan Manggarai. Nah, siapa ketua kantor layanan? Siapa ketua di Lazismu, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, itu semua harus orang yang berani mengambil risiko. Karena risiko adalah bagian integral dari kehidupan kita. Ini saya memberi contoh gambar yang sangat menarik. Ini sebuah bejana ya. Sebuah bejana, ikannya awalnya ada di sini, tetapi airnya sudah dipenuhi oleh polusi. Nah, di sisi yang lain, bejana yang lain, airnya masih cukup segar, udaranya sejuk, dan tampaknya segar untuk dihuni. Nah, seorang ikan ini adalah leader. Leader inilah yang harus menjelaskan kepada anak buahnya bahwa kita harus jumping, kita harus move dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari sebuah keadaan yang kurang menguntungkan kepada keadaan yang berbeda. Akan tetapi harus disampaikan juga, ketika kita mengambil lompatan, berarti kita mengambil risiko. Risiko terburuk, Anda tahu, ketika ikan ini melompat, jika masuk ke dalam bejana ini, maka selamatlah dia. Apabila dia keluar dari bejana ini, maka hal terburuk bisa saja terjadi. Ini harus dipahami bersama antara leader dan anggota tim, bahwa mengambil risiko adalah bagian dari proses teamwork itu sendiri. Mengambil risiko adalah bagian pembentukan dream team itu sendiri. Oke, itulah tadi kelima hal yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah dream team. Selanjutnya apa?
Nah, selanjutnya saya ingin mengaplikasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi ke dalam program Lasismu Kantor Layanan Manggarai. Ini contoh real yang kami lakukan, yang sudah kami perbuat beberapa bulan, yang alhamdulillah diterima oleh banyak kalangan. Kita memiliki program banyak sekali, tetapi program yang menjadi sukses story kita, program yang mendapat apresiasi dan dukungan luas dari masyarakat adalah Jumat Berkah. Kita memulai sebelum sekitar bulan November atau Desember, kita memulai dari 10 nasi box. Dan alhamdulillah ketika PSBB dimulai kita vakum dan sekarang kita mulai lagi dengan jumlah yang luar biasa. Hari ini kita sudah memasak lebih kurang 200 porsi setiap Jumat untuk dibagikan ke 2 masjid yang mempercayakan kepada kita. Yang pertama adalah Masjid As-Sudairi di Bukit Duri, Masjid Muhammadiyah. Yang kedua adalah masjid tetangga kita di Masjid An-Nur Yemik Manggarai. Masjid yang kedua adalah masjid yang dikelola oleh sekolah, lebih condong ke saudara kita NU, dan tidak masalah. Kita berorganisasi dengan baik, kita berkolaborasi sesama umat muslim, dan goal kita adalah bagaimana kita menjamu tamu Allah, kita menjamu orang-orang yang pergi ke masjid. Nah, yang kedua adalah sekolah gratis, juga sudah kita lakukan. Kita bekerja sama dengan STIE Muhammadiyah. Bukan STIE. STIE Muhammadiyah Jakarta, dan kita memiliki sekolah gratis membuat web yang dilanjut dengan coding. Kita memiliki sekolah gratis untuk membuat desain grafis dan Photoshop. Kita ada sekolah gratis bagaimana membuat foto yang baik, dan alhamdulillah kita ingin ke depannya ada sekolah gratis untuk digital marketing dan video editing. Alhamdulillah ini juga mendapat respon yang sangat positif oleh masyarakat kita. Next, apa ya next ya? Nah, selalu ditanya oleh teman-teman saya, baik di internal Muhammadiyah atau di Lasismu, di tempat lain, Bang, kenapa ya kantor layanan Manggarai memiliki cuma 2 program? Saya sampaikan, kita tidak memiliki 2 program. Awalnya kita memiliki banyak sekali program, tetapi dari banyak program itu ternyata kurang maksimal. Dan sekarang kita sudah memutuskan oleh tim kita memutuskan bahwa kita hanya akan fokus di 2 program. Fokus di program, kenapa? Nah, ini bagi Anda yang suka melihat film-film Bruce Lee, film-film karate klasik, mungkin Anda sangat kenal ini. Dan kata Bruce Lee ini saya ingat terus sampai kapan. Dia mengatakan lebih kurang gini, I fear not the man who has practiced 10,000 bla bla bla. Semacam mohon maaf bahasa Inggris saya kurang bagus. Jadi dia mengatakan bahwa Bruce Lee itu lebih takut kepada seseorang yang mempraktekkan 10.000 kali 10.000 kali tendangan meskipun hanya 1 jurus. Tetapi Bruce Lee mengatakan bahwa saya tidak takut kepada seseorang yang mempraktekkan 10.000 tendangan, tetapi melatihnya hanya sekali. Tetapi saya sangat takut kepada seseorang yang mempraktekkan 1 tendangan, tetapi melatihnya 10.000 kali. Nah, artinya sesuatu yang dilakukan terus-menerus, kita meyakini akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita sudah
mengikrarkan diri, tim sudah mengikrarkan diri bahwa kita akan fokus di Jumat Berkah dan fokus di sekolah gratis. Saya sudah mengikrarkan diri kepada tim bahwa minimal sekolah gratis dan Jumat Berkah harus dilakukan dalam 1 tahun. Setelah 1 tahun baru kita evaluasi. Apakah impact-nya luar biasa atau justru sebaliknya. Ternyata baru beberapa bulan saja kita lakukan, impact-nya sudah luar biasa. Jadi kita akan fokus kepada satu hal, Jumat Berkah dan sekolah gratis. Nah, itu program kita tadi yang hanya 2. Lalu bagaimana kita menjalankan program? Menjalankan program yang paling penting adalah kita harus melibatkan seluruh anggota tim. Nah, ini adalah program yang bulat-bulat di luar, ini adalah anggota tim. Programnya Jumat Berkah, karena kita hanya berdiskusi tentang Jumat Berkah. Bagi sahabat yang ingin tahu lebih banyak bagaimana sekolah gratis kami lakukan, silakan tulis di komentar dan kita akan mencoba membuat video yang berbeda khusus membahas tentang sekolah gratis. Bagaimana kita fundraising, bagaimana kita mencari mentor, bagaimana tim terlibat, bagaimana bekerja sama dengan pihak lain, bagaimana mencari donatur dan sebagainya, itu perlu sesi khusus. Sekarang kita membahas tentang Jumat Berkah saja. Nah, saya melibatkan seluruh tim dan memberi peran setiap tim. Kebetulan saya sendiri yang belanja. Saya senang ke pasar-pasar tradisional. Setiap minggu 2 atau 3 kali saya pasti ke pasar tradisional. Karena saya dibesarkan dari dunia perpasaran. Saya lama menjadi pedagang kaki 5 dan pergi ke pasar adalah sebuah kebahagiaan bagi saya. Oleh sebab itu, peran yang saya lakukan selain memanage ini semua adalah berbelanja. Yang kedua, memasak. Tim yang terlibat ada 3 orang. Yang pertama Asri, Untung, dan Imron. Ini adalah tim yang perfect. Dia memasak 3 orang ini ternyata bisa untuk kapasitas 200 porsi. Yang ketiga, yang prepare semua tentang siapa yang harus dikasih, masjid mana, ke masjid mana, lalu pakai mobil apa dan sebagainya, itu Siti. Kemudian membagi kupon dan nasi, itu dilakukan oleh Lulus dan Erik. Membagi kupon itu maksudnya begini, jadi setiap ada jamaah yang datang, jadi kita membuat 200 nasi box. Nah, 200 nasi box itu sebelum sholat Jumat kita membuat 200 kupon. Jadi jamaah yang datang paling awal kita beri kupon dan nanti kupon itu akan ditukar nasi box setelah selesai sholat Jumat. Itu yang kita lakukan. Kemudian dokumentasi, membuat foto, membuat video, dan yang terakhir adalah YouTuber dan narasi. Dilakukan oleh Asmi dan Nahar. Asmi lebih banyak main di YouTube, memviralkan, membuat editing dan live. Sementara yang membangun narasi adalah Nahar dengan tulisan-tulisannya di lasismumanggarai.net. Nah, kemudian untuk menjalankan adalah menjelaskan hak dan tanggung jawab anggota tim. Ini wajib kita lakukan. Kenapa? Hak dan tanggung jawab harus dimengerti oleh anggota tim. Hak dan tanggung jawab harus dipahami oleh mereka semua. Persepsi hak, persepsi tanggung jawab antara leader dan orang yang dipimpin harus sama. Jangan sampai ada mispersepsi. Sedikit saja mispersepsi yang terjadi akan ada pertengkaran, akan ada cekcok, misinformasi, dan sebagainya yang pada akhirnya tidak achieve untuk sebuah goal yang sudah disepakati bersama. Lalu dokumentasi seluruh kegiatan yang sudah dijalankan untuk evaluasi. Tadi
Setiap Jumat Berkah kita selalu membuat dokumentasi berapa jumlahnya, siapa saja yang menyumbang, siapa saja yang kita bagi nasi boxnya, apa kendalanya, bagaimana videonya, bagaimana fotonya, bagaimana narasinya. Semua itu kita rangkum dan kita evaluasi untuk perbaikan. Itu program per program atau Jumat per Jumat. Sedangkan evaluasi total dari sebuah program kita lakukan dalam 3 atau 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita kumpul lagi, ini problem-problem besarnya kita evaluasi dan kita perbaiki. Sementara untuk program-program kecil dievaluasi on the spot dan dievaluasi pada saat di hari Jumat. Nah, setelah melakukan evaluasi, setelah melakukan perbaikan, tentu kita membuat standar operating procedure. Standar operating procedure adalah sesuatu yang sangat penting. Ini juga merupakan peta apakah kita akan membuat semuanya dalam kondisi yang baik dan benar atau kita melakukan sebuah kesalahan. Semua harus mengacu pada SOP. Semua karena SOP ini pun dibuat bersama-sama antara top leader dengan follower, antara leader dengan anggota. Karena SOP sebenarnya adalah aset manajemen terbesar. Donatur, jamaah sebenarnya melihat kita bukan ansik, bukan hanya produk kita Jumat Berkah atau nasi dalam box, tetapi mereka melihat sebuah keseluruhan, sebuah aset. Oleh sebab itu, standar operasional prosedur sangat penting sebagai aset manajemen sebuah organisasi, yaitu Kantor Layanan Lasismu Manggarai. Selanjutnya, apa? After all, what's next? Setelah semuanya, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita dapatkan, terus ngapain? Coba bayangin, setelah nasi Anda bagikan apa? Setelah donatur menyumbangkan dana atau menyumbangkan makanan apa? Terus masjidnya ngapain? Nothing. Oh, bukan. Di Lasismu Kantor Layanan Manggarai ada sesuatu setelah ini semua. Setelah program dijalankan itu ada what's next-nya. Apa? Membangun ekosistem. Nah, ini yang lakukan. Ekosistem adalah sesuatu yang sangat penting. Misalkan Anda ingin menanam padi. Anda tidak bisa langsung ada tanah, Anda cangkul, Anda tanam padi situ, nggak bisa. Anda harus membangun ekosistemnya. Anda harus pikirkan airnya. Harus Anda pikirkan vegetasi di sekitarnya. Anda harus pikirkan airnya dari mana. Anda harus pikirkan musim. Anda harus pikirkan siapa yang mengeksekusi. Anda harus pikirkan vegetasi di sekitarnya. Anda harus pikirkan seberapa banyak hewan liar di situ dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah ekosistem. Nah, program Jumat Berkah adalah sebuah ekosistem. Program Jumat Berkah dieksekusi oleh tim yang bekerja. Produk akhirnya adalah nasi box Jumat Berkah yang kemudian kita akan hantarkan ke masjid. Di dalam masjid ini sendiri ada sub ekosistem, ada DKM, ada jamaah, dan ada kader. Nah, dengan berjalannya program Jumat Berkah, tim yang bekerja dan nasi box sebagai produk akhir, maka DKM akan merasa bangga. Oh, masjid yang kita kelola semakin bagus, semakin rapi, semakin bermanfaat buat jamaah. Jamaah menerima manfaatnya. Setelah sholat Jumat, mereka bisa bercengkrama dengan teman-teman. Setelah sholat Jumat, mereka bisa menikmati makanan yang kita sajikan. Itulah manfaat kepada jamaah. Lalu kepada kader apa? Banyak. Di PCM Bukit Duri, di 2 masjid yang kita kelola, kader sekarang memiliki behavior yang berbeda.
Kalau dulu kita lebih suka rapat di hari Sabtu, sekarang kita rapat setelah ba'da Jumat. Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat, setiap pekannya kader selalu rapat. Dan dalam rapat itu kita ada acara makan-makan karena sudah disiapkan oleh Nasibok. Program Jumat Berkah, tim yang bekerja, Nasibok, DKM, jamaah kader itu semua adalah masuk ke dalam jamaah. Tim masuk ke dalam sebuah tempat yang saya sebut sebagai ekosistem. Lalu donatur juga ada di sini. Nah, ekosistem inilah yang bergerak terus dalam 24 jam. Ekosistemnya inilah yang menggerakkan ini semua. Dan ketika ekosistem ini bergerak, maka akan keluar revenue bisnis. Gitu. Jadi tim siap memasak. Ketika ada 1-2 donatur yang ingin pesan catering, mereka menghubungi tim. Ketika ada jemaah membutuhkan catering, dia membutuhkan tim. Ketika ada kader yang hajatan membutuhkan catering, dia akan menghubungi tim. Ketika DKM memiliki acara lain dan membutuhkan catering, mereka akan menghubungkan tim. Nah, tim ini bekerja semakin hari semakin profesional, semakin hari semakin bagus. Masakan lebih semakin enak dan mereka akhirnya memiliki bisnis sebagai bisnis catering. Dan revenue bisnisnya merupakan goal bersama. Revenue bisnisnya bukanlah revenue dari Lazismu, tetapi murni bisnis. Dan revenue inilah yang dinikmati oleh kader Muhammadiyah dan amil di Lazismu. Yang di atas adalah pekerjaan Lazismu yang tidak bisa diganggu gugat. Karena donatur menyumbangkan uang untuk Jumat Berkah, menyumbangkan bahan makanan untuk Jumat Berkah, dan kita memasak untuk menjadikan Nasibok untuk memuliakan jamaah kader dan DKM. Dan di luar ini semua timbul ekosistem baru, ekosistem bisnis yang cepat atau lambat keluar revenue bisnisnya. Dan alhamdulillah per hari ini kita sudah memiliki revenue bisnis dari Jumat Berkah. Sehingga semua yang dilakukan, sehingga tim bekerja. Karena apa? Ketika tim bekerja artinya sebenarnya mereka bekerja untuk bisnisnya sendiri. Dan alhamdulillah yang terjadi inilah yang true story. Inilah yang menyebabkan Lazismu Kantor Layanan Manggarai bisa bekerja tetap konsisten dan persisten untuk melakukan Jumat Berkah. Bagi Anda silahkan yang ingin melihat bagaimana tim bekerja, saya memulai masak. Kita belanja setiap hari Kamis. Setelah hari Rabu kita sudah belanja menempel stiker. Hari Kamis kita sudah belanja bahan masakan untuk dirajang-rajang, untuk di-prepare, dan hari Jumat mulai ba'da subuh kita sudah memasak sampai sekitar jam 10. Sampai sekitar jam 10 atau jam 11. Tetapi tim yang lain sudah siap-siap membagi kupon di masjid-masjid. Dan tim yang berbeda sudah siap mengambil foto, video, dan sebagainya. Dan di luar acara Jumat Berkah, ketika ada order catering, tim kita sudah siap untuk mengeksekusi. Nah, inilah salah satu foto. Dan satu hal lagi yang sangat penting untuk sebuah program, menurut pengalaman saya, adalah konsistensi dan persistensi. Membuat program itu gampang, membuat program beasiswa gampang, membuat program santunan anak yatim gampang, membuat program memberi makan orang miskin gampang, membuat program membantu anak sekolah gampang, membuat program bantuan kemanusiaan itu semua gampang. Eksekusinya pun sangat mudah. Yang paling susah adalah konsistensi dan persistensi. Hari ini kita membuat berkah, bagaimana caranya minggu depan kita buat berkah, masih ada tetap Jumat Berkah. Bagaimana caranya 3 bulan lagi kita masih ada Jumat Berkah, dan bagaimana caranya tahun depan
Setiap hari Jumat kita ada Jumat berkah. Itu yang sulit. Alhamdulillah, bulan Desember kita sudah ada Jumat berkah. Bulan Januari kita ada Jumat berkah. Bulan Maret kita tidak ada Jumat berkah karena PSBB. Dan sampai hari ini, bulan November, hampir 1 tahun yang lalu, kita masih konsisten dan persisten membuat Jumat berkah. Program membuat berkah sangat gampang. Yang menjadi taruhan, yang paling sulit, yang tidak mudah ditiru adalah konsistensi kita. Persistensi kita membuat program. Dan konsistensi dan persistensi adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, diapresiasi, dan menjadi rujukan jamaah, rujukan donatur, rujukan tim semua. Apakah kita memang benar-benar mau bekerja untuk Lazismu atau justru kita hanya mencari uang dari Lazismu? Apalagi nih? Nah, itulah tadi presentasi saya tentang Lazismu Kantor Layanan Manggarai. Ini semua adalah apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang akan tetap kita lakukan dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Kata terakhir di dalam presentasi ini adalah persistensi dan konsistensi. Lazismu adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah. Sebagai kantor layanan kecil, kantor layanan Manggarai, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tanpa amal usaha, Muhammadiyah pun kita masih akan survive dan kita akan konsisten berbagi untuk negeri. Maksud saya konsisten memberi untuk negeri. Nah, itulah akhir dari sesi PowerPoint saya, sesi sharing tentang bagaimana the dream team, bagaimana tim yang baik dibuat. Diawali dari goal, kemudian step-step yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan sehingga kita memiliki program unggulan Jumat Berkah dan sekolah gratis, program yang diapresiasi oleh masyarakat luas, program yang diterima oleh Muhammadiyah dan bermanfaat buat amil dan kader kita sendiri. Oleh sebab itu, tetaplah di channel Lazismu karena akan ada video-video lain. Pastikan Anda subscribe, bunyikan lonceng, dan pastikan Anda mendapatkan video lain tentang fundraising, tentang bagaimana kita berhubungan dengan donatur dan sebagainya. Fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.